Gerakan IHSG pada hari ini ternyata ditutup happy weekend. Di akhir-akhir perdagangan ini ada tarikan yang memang didominasi oleh pergerakan ataupun penguatan saham-saham big caps. Nah, sebetulnya apa saja sih fokus perdagangan pada hari ini diperhatikan pelaku pasar? Ya, Shalini, kita akan lihat beberapa fokus pasar kita di akhir pekan sebagai bahan pertimbangan perdagangan di pekan depan juga. Sebenarnya kalau kita lihat di akhir pekan ini dari dalam negeri, ini minim sentimen ya Shalini. Pasar masih menanti seperti apa keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di pekan depan. Ekspektasi pasar Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuannya karena belum ada juga urgensi untuk menaikkan suku bunga meskipun Amerika Serikat diprediksi masih akan hawkish melihat data tenaga kerja Amerika Serikat. Di pekan depan juga akan ada FOMC meeting di mana kita menunggu sikap The Fed yang diproyeksi juga masih akan menaikkan 25 basis poin lagi. Tapi ini menarik ya Shell, ini bila ternyata The Fed menaikkan 50 basis poin, artinya suku bunga Bank Indonesia dan The Fed akan ada di level yang sama Shell ini. Ini mencetak sejarah. Iya, tentu saja di pekan depan akan banyak sekali sentimen-sentimen penting yang ini juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG yang cukup volatil karena di pekan lalu sebetulnya pergerakan IHSG ini mayoritas di zona hijau ya, tapi pada pekan ini hanya 2 hari saja IHSG bergerak di zona hijau. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana sih pengaruhnya ke sektor finansial? Iya, Shell, ini sentimen dari kebijakan moneter ini akhirnya juga mempengaruhi pergerakan sektor finansial di hari ini. Namun ada berita baik juga dari sektor perbankan yang menunggu rilis kinerja kuartal 2. Dan kita tahu memang biasanya kalau jelang rilis dari kinerja ini pergerakan saham perbankan akhirnya jadi cukup menjanjikan. Jadi kita lihat pekan depan sentimen mana nih yang lebih kuat untuk bisa menyeret sektor ini, apakah memang dari BI Rates atau FOMC meeting atau justru dari rilis kinerja perbankan big caps? Ya, kalau kita lihat pergerakan emiten Bank Bukopin pada hari ini hanya BMRI saja ya yang mampu menguat 0,45%, sementara yang lainnya justru melemah. Karena memang kita tahu bahwa BMRI dan juga BBRI ini beberapa kali sudah menyentuh rekor tertingginya dalam beberapa hari terakhir. Nah, kalau pada hari ini juga yang cukup menarik, lagi-lagi sektor energi ini menjadi sektor yang menguat pada perdagangan pekan ini. Tapi satu sisi teknologi ini justru terkoreksi paling dalam. Apa yang sebetulnya bisa kita cermati, Anake? Iya, Shell ini menarik ya, karena sebenarnya sektor batubara ini masih menunggu rilis kinerja. Kalau kita lihat di perjalanannya pada sepanjang hari ini, sempat sektor batubara ini juga menguatnya cukup signifikan begitu ya. Dan memang harga batubara hari ini terapresiasi. Meskipun sebenarnya dengan adanya perlambatan di global, terutama di China sebagai negara partner dagang terbesar Indonesia, batubara ini secara jangka panjang trennya melemah. Namun menguatnya beberapa emiten batubara di sepanjang perjalanan akhir pekan di dalam negeri ini masih bisa dipertimbangkan bagi investor yang mungkin memang tujuan investasinya itu adalah tujuan investasi jangka pendek Shell ini begitu. Karena selain sektor komoditas, sektor teknologi ini juga masih menjadi salah satu sektor yang wajib kita perhatikan di pekan depan, di mana sektor ini sensitif sekali kaitannya dengan suku bunga acuan, terutama sektor teknologi di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di pekan ini ambles dan ini memberikan spillover juga pada sektor teknologi di tanah air. Kita tahu secara kinerja perusahaan teknologi tanah air memang belum bisa membuktikan profit yang signifikan. Beberapa Shell ini kalau kita lihat memang sudah bisa mengurangi kerugian dan juga beban. Namun untuk bisa mencapai keuntungan ini nanti akan kita buktikan seperti apa di rilis kinerja kuartal 2 nanti. Kita akan lihat seperti apa pergerakan emiten-emiten teknologi yang hari ini juga terkoreksi. Bukalapak ini bahkan juga melemah hingga 4,27%. Shell ini Elang Mahkota Teknologi terkoreksi 2,68%. GoTo ini melemah 0,88% dan Global Digital Niaga ini stagnan. Ya, kalau kita lihat pelemahan saham GoTo ini juga cukup membani laju IHSG ya, karena GoTo memiliki bobot yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat memang dengan GoTo yang melakukan efisiensi dalam beberapa waktu terakhir ini juga diharapkan bisa membuat kinerja keuangannya memangkas kerugian yang dicetak di kuartal pertama. Kita nantikan bersama ya Anake seperti apa. Tentunya banyak sekali data-data penting yang patut diperhatikan oleh investor di pekan depan termasuk rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.